Oke, ini sekali dua ya sama Bu Mundria. Berarti saya tanyanya satu-satu ya. Oh, oke, saya buka dulu datanya Bu Sesmila. Oke, ini di dalam LKPD, di dalam modul ibu buat itu apa teori belajar yang terdapat di dalamnya? Dalam modul ajar itu terdapat 4 teori belajar, Pak. Yang pertama behavioristik, yang kedua itu konektif, yang ketiga itu konstruktivisme, dan yang keempat itu humanistik, Pak. Apa bentuk konstruktivisme dalam pembelajaran Ibu? Nah, bentuknya dalam konstruktivisme itu kan lebih em, mementingkan proses ya Pak, lebih menekankan kepada proses. Nah, di sini saya Hmm. membuat modul ajarnya, merancang anak itu berdiskusi dalam kelompok, Pak. Nah, anak itu menemukan pembelajaran sendiri dan membangun kreativitasnya. Oke, CP Ibu Mila apa? CP ya, Ya Pak, memahami rukun iman, Pak. memahami rukun iman. TP-nya apa? TP-nya ada 4, Pak. Yang pertama, Apa? peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang Hmm. kedua, peserta didik mampu menjelaskan nama-nama 25 Nabi. Yang ketiga, peserta didik mampu meneladani Nabi dan Rasul. Yang keempat, peserta didik mampu menginterpretasikan iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Lalu ada namanya eh ATP. Apa itu kepanjangannya, Ibu? Alur tujuan pembelajaran, Pak. Bukan acuan, Ibu. Alur, Pak. Bedanya sama acuan, Bu. Kalau alur tuh terstruktur ya, Pak. Ah, Awal coba Ibu sampai akhir. jelaskan terstrukturnya dari CP-TP-nya itu, Bu. Yang pertama, saya mengambil elemen akidah ya, Pak. Hmm. Nah, CP-nya apa? CP-nya dulu tadi? CP, ya elemennya akidah, CP-nya memahami iman, rukun iman. Lalu Memahami rukun iman. ya rukun TP-nya? TP-nya iman kepada Nabi dan Rasul. Lalu materinya? Materinya yang pertama pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, yang Oke, kedua sudah. nama-nama Nabi. Oke, oke, oke. Dapat, saya udah dapat. Bila ada modelnya dipakai di sini. Ada dicantumkan modelnya di modulnya. Ada Pak TP Model ACK, pembelajaran Pak. diferensiasi, Bu. Kemudian digunakan dalam diskusi Pak, kelompok, diferensiasi. Pak, Hah? Ya? oh, dia modulnya kan dua saya upload tuh. Yang satu DBL, yang satu TPACK, Pak. Berarti yang saya buka ini nih. Ini DBL ya, Pak? Ya, diferensiasi business learning ini. Ya, ya kalau itu ya Hmm. diferensiasi based learning, Pak. Ini yang saya buka, berarti ini yang saya nilai ini ya. Iya, Pak. Oke. Lalu ada LKPD-nya, Ibu? Ada, Pak. Bu Mila pakai media apa di sana dalam menyampaikan pembelajarannya? Yang pertama gambar, Pak. PowerPoint, video, Pak. Hmm. Oke, kalau Bu Mundia, media apa soal HOTS yang Ibu Mila pakai di dalam modulnya? Ada di LKPD saya memakai soal HOTS, Pak. Saya di sini kan kalau yang di TPACK-nya, ketika siswa mengerjakan LKPD ya, Pak, Hmm, saya hmm, menanyakan tentang masalah yang terjadi di video. hmm, Saya membagikan video kepada peserta didik di hmm. setiap kelompok itu berbeda videonya, Pak. Dan saya Oke. Apa bentuk pertanyaannya apa, Sesmila? Bentuk pertanyaannya dulu. yang pertama pertanyaannya masalah apa yang terjadi pada video tersebut. Yang Lalu? kedua, apakah benar perilaku di video tersebut sesuai Oke, dengan sip. iman? Oke, 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 oke. Jadi memeriksa kebenaran ya. Oke, memeriksa bisa jadi C4, C5 lah. Oke. Atau evaluasi lah ini. Bu Mila, Asesmen yang saya pakai ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif, Pak. diagnostik kapan dia kasih? Diagnostis itu di awal pembelajaran, Pak, Di ingin awal. mengetahui kemampuan awal peserta didik, Pak. Soal hotsnya muncul di mana? Soal hotsnya muncul di diagnostik juga ada, Pak. Di formatif juga ada, tapi formatif tidak saya tuliskan, cuma saya tanya secara langsung. Dan di LKPD juga ada, Pak. Oke. Masuk kepada bagian eh P5 ya, Bu Mila, Bu
Mundria. Bu Lima bikin apa proyeknya? Kalau saya Bikin temanya gaya hidup Umilah, berkelanjutan, Pak. gaya hidup berkelanjutan. Aktivitasnya Sampah bagaimana? sampahku tanggung jawabku. Nah, di sini peserta didik nanti diharapkan untuk membuat karya dari sampah yang didaur ulang, Pak. Nah, di sini saya memilih itu ada bibir, kan di sekolah kami banyak sampah aqua gelas ya, Pak. Nah, dan itu Ya. memanfaatkan bibir gelasnya untuk membuat tas. Juga ada yang nanti akan membuat keranjang buah, Pak. Lalu siapa yang ngajarkan? Yang mengajarkan saya sendiri, saya dan teman-teman, Pak. Kami berkolaborasi dan saya juga meminta pendapat kepada teman sejawat dan kepala sekolah, Pak. Adakah produknya sudah jadi? Belum, Pak. Oh, belum rencana ya. PTK lagi. Ibu Sesmila apa masalahnya? Kalau masalah di sekolah, kebetulan saya di kelas 8 ya, Pak. Masalahnya Hmm. itu banyak siswa yang bosan dalam belajar PAI, Pak. Dan hasil belajarnya itu kurang, Pak. Jadi judulnya apa? Peningkatan motivasi siswa dan hasil belajar siswa kelas 8 dalam mata pelajaran PAI melalui pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh, berdiferensiasi. Jadi masalahnya itu tadi ya, bosan ya, sama Bosan hasil belajar sama rendah. hasil belajarnya kurang, Pak. Heeh. Tahu Ibu yang berdiferensiasi itu yang bagaimana? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang beragam, Pak. Baik itu dari kontennya, dari prosesnya, dan dari evaluasinya, Pak. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan awal peserta didik, ya, yaitu Betul. dengan melakukan apa asesmen diagnostik gitu, Pak. Setelah Ya, mengetahuinya, baru saya rancang pembelajarannya. Apa sebenarnya yang dicari gaya dicari juga gaya belajarnya. ya. Oh ya, karena minat tadi juga ada ya di sana ya. Jadi Ya. masalahnya nampak langsung. Oke, bisa ada. Oke, bagus. Bu Sesmila, PPT-nya. Udah kelihatan, Pak. Udah. Ya, Eh, persingkat aja Bu, persingkat aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Ananda Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Baiklah, hari ini kita lanjut kepada materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, silakan Ananda Ibu amati dari gambar tersebut apa yang Ananda lihat. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ya, hubungannya adalah yang dibaca oleh anak dan ibu itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, selanjutnya ini Ibu ada pertanyaan sebelum kita lebih jauh. Pertama, apa saja sifat-sifat Nabi dan Rasul yang patut kita teladani? Ya, benar sekali. Sifat-sifat Rasul ada tiga. Yang pertama, sifat wajib, sifat eh, mustahil, dan sifat jaiz. Nah, yang kedua, apa itu Nabi Ulul Azmi? Ya benar, Nabi Ulul Azmi adalah Nabi yang diberi ketabahan karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi ini ada 5 jumlahnya. Yang ketiga, apa contoh sikap teladan kepada Nabi dan Rasul? Ya benar, contohnya seperti tadi, kita membaca Al-Quran setiap hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama meneladani para nabi dan rasul, yang kedua menginterpretasikan peran iman kepada nabi dan rasul. Nah, di sini, nah ini sifat-sifat wajib yang dijawab anak ibu tadi. Ada sifat wajib itu ada sidik, amanah, tablik, fatanah. Ada sifat mustahil bagi rasul, kadzib, khianat, kitman. Oke, Bu Sesmi, apa coba baca Quran yang berhubungan dengan materi Bu, sambil Ibu Mundria nyari itu. Nanti tak Oh iya di-share aja lanjut. langsung. Nanti di-share kan tinggal share screen aja. Dan silakan baca dengan bacaan terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Oke, Bu Mundria selesai ya. Bu Sesmina silakan. Nanti bisa stop recording sendiri dan keluar. Dan memberitahukan ke teman-teman bahwa hari ini saya sampai sini aja, besok dilanjutkan insya Allah jam 8 bagi yang belum. Lanjutkan Bu Sesmina yang terputus tadi. Tampil tadi ya, Langsung Pak. ke materinya aja. Langsung ke materinya aja. Tadi kan pembukaannya udah ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang kita masuk kepada sifat wajib bagi Rasul. Nah, siapa yang tahu apa saja sifat wajib bagi Rasul? Ya, benar. Ada 4. Sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sifat wajib itu sifat yang pasti ada pada Rasul. Nah, sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Ini juga ada 4. Yang pertama, kadzib, khianat, kitman, dan baladah. Dan ketiga itu sifat ulul azmi ini ada 5 ya. Yang pertama apa? Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat itu Nabi Isa. Dan yang kelima itu Nabi Muhammad. Nah, kelima Nabi ini diberikan oleh Allah ujian yang luar biasa. Dan Nabi dan Rasul itu sanggup melalui ujian tersebut sehingga mereka diberi gelar Nabi Ulul Azmi. Oke, Nah, ke soal aja lagi Bu. Ibu akan bagi anak Ibu dalam 3 kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagikan video. Nah, setiap video yang Anda dapatkan itu akan berbeda setiap kelompoknya. Nah, tugas kelompoknya ini pertanyaannya. Dijawab setelah menonton baru dijawab 1, apa masalah yang terjadi pada video? Nah, Anda tuliskan nanti. Nomor 2, apa kaitan video tersebut dengan materi hari ini? Yang ketiga, bagaimana sikap yang benar sesuai dengan materi hari ini? Nah, silakan Ya. dikerjakan. Oke, sudah? Sudah, Pak? Oke. Saya kira itu aja Ibu. Sudah baca Quran udah tadi ya? Sudah, Pak. Oke, Bu Mila silakan. Close Ya. saja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Stop.